Pada bagian ini, saya akan mempresentasikan 3 tempat suci bagi orang Yahudi. Yang pertama adalah Bait Suci. Bait suci yang dibangun oleh Salomo hancur ketika penyerbuan bangsa Babilonia ke Yerusalem pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian dibangun kembali sekitar tahun 168. Tempat itu dinajiskan karena dipasang altar untuk dewa Yunani. Kemudian ketika Yudas Makabe berhasil mengalahkan bangsa Yunani, menguduskan kembali tempat itu. Ketika tentara Romawi sekitar tahun 63 sebelum Masehi mengalahkan Yerusalem, bangunan ini masih berdiri dan mungkin mengalami kerusakan. Dikatakan ketika Herodes Agung masuk ke Yerusalem, mendapati sebagian dari bangunan suci itu terbakar. Lalu mulai diperbaiki setelah 19 tahun memerintah oleh Herodes Agung, diadakan persiapan bahan-bahan pembangunan sedikit demi sedikit. Tempat kudusnya selesai dalam waktu 1,5 tahun, tetapi sebagai kompleks besar baru selesai tahun 63 Masehi. Sehingga ketika Yesus dan para murid melihat betapa bagus gedung Bait Suci itu, disiratkan masih belum selesai pembangunannya. Dan nanti tahun 70 dihancurkan oleh tentara Romawi kembali. Bangunan itu terbuat dari marmer putih, berbentuk 4 persegi panjang dengan lebar 178 meter dan panjang 185 meter. Bisa dibayangkan seperti apa luasnya. Lalu di sepanjang koridor ada kantor-kantor, ada pelataran, tempat orang berkumpul, dan kadang-kadang juga dipakai untuk berjual beli. Gambarnya kurang lebih seperti ini para saudara. Yang di bagian tengah atas itu ruang Maha Kudus, lalu ruang kudus, kemudian nomor 3 itu mezbah persembahan bakaran, kemudian di nomor 5, kalau saudara lihat yang sebelah kanan, itu halaman para imam. Di nomor 6, di bagian luarnya ada halaman orang Israel, artinya laki-laki. Kalau saudara melihat lagi gambar yang atas itu, denah melintangnya, halaman kaum wanita, maka halaman yang paling luas itu halaman orang bukan Yahudi. Di situ orang yang bisa berjual beli untuk pasar. Di nomor 10 itu ada serambi kerajaan, nomor 11 serambi Salomo. Yesus duduk-duduk bersama muridnya mengajar. Lalu kemudian kalau saudara melihat ada undak-undakan di sebelah kanan bawah, kayaknya orang berjual beli hewan untuk korban di situ tempatnya, karena di bagian luar. Gerbang-gerbangnya memiliki beberapa gerbang. Yang kita lihat hari ini adalah bagian yang disebut dengan tembok ratapan, itu adalah bagian yang terdekat dengan mezbah persembahan. Tempat kudus itu panjangnya 18 meter, tempat Maha Kudus panjangnya 9 meter. Lalu ada meja roti persembahan, kemudian di tempat ruang Maha Kudus dibiarkan kosong karena tabut sudah hilang. Imam besar masuk ke tempat Maha Kudus setahun sekali pada Hari Raya Pendamaian dengan mencipratkan darah domba. Di sebelah luar daerah kudus terdapat bangunan berlantai 3 berisi ruangan-ruangan kecil yang dihubungkan dengan tangga untuk tempat tinggal para imam atau untuk menyimpan barang-barang. Saudara bisa lihat yang di bagian belakang itu.
yang di tempat ruang Maha Kudus di bagian belakangnya ada gedung-gedung untuk tempat tinggal para imam. Di pelataran imam ada altar kurban bakaran, luasnya 1,6 meter persegi dan tingginya 4,5 meter. Di atas altar ini selalu terdapat api dan setiap hari selalu diadakan upacara kurban hewan. Hanya imam yang boleh masuk ke dalam pelataran imam, kecuali mereka yang membawa hewan untuk dikorbankan, karena mereka harus meletakkan tangannya di atas kurban itu sebelum disembelih. Orang Yahudi memiliki polisi khusus untuk menjaga bait suci. Mungkin kelompok prajurit penjaga bait suci ini yang menangkap Yesus dari unit kepolisiannya bait suci, bukan tentara Romawi. Mereka juga yang ditugasi untuk menangkap Petrus dan Yohanes ketika mereka berdua berkhotbah. Mereka menjaga bait suci kalau malam hari agar tidak terjadi pencurian, karena memang di bait suci ada banyak hal yang dapat dicuri, entah kotak persembahannya, entah barang-barang bagus yang dipersembahkan di tempat itu. Bait suci di Yerusalem adalah tempat publik di mana orang Yahudi datang beribadah dalam upacara tahunan bersama-sama. Hingga tahun 56 masih ada sebagian anggota gereja di Yerusalem yang bernasar dalam bait Allah atau bait suci ini, misalnya dalam Kisah pasal 21. Dan ada juga anggota gereja yang menjalankan peraturan-peraturan agama Yahudi dengan ketat. Pengaruh keberadaan bait suci terhadap agama Kristen makin berkurang sejalan dengan makin berkembangnya kekristenan di antara orang bukan Yahudi. Apalagi ketika tahun 70 bait suci hilang, musnah. Golongan imam juga hilang. Yang tersisa adalah golongan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam perkembangannya, setelah bait suci itu hilang, orang Yahudi berkumpul di sinagoga, di mana sinagoga adalah semacam balai sosial, tempat setiap pekan mereka berkumpul untuk mendidik masyarakat Yahudi dalam hukum agama dan memperkenalkan anak-anak mereka kepada iman nenek moyang. Upacara di sinagoga menggantikan kebaktian di bait Allah, yang pada waktu bait Allah masih ada, mungkin jaraknya jauh atau ketiadaan biaya. Tetapi ketika bait Allah sudah hilang, maka pembacaan atau telaah hukum Taurat menggantikan upacara kurban, para rabi menggantikan imam, dan kepercayaan kelompok diterapkan pada kehidupan perseorangan. Jadi mereka hidup sebagai sebuah komunitas dengan satu sinagoga sendiri. Setiap sinagoga dipimpin oleh kepala rumah ibadat, di mana dia berfungsi sebagai pemimpin kebaktian, menjadi penengah kalau ada perkara, atau memperkenalkan pengunjung pada jemaat, seperti kisah Paulus yang diperkenalkan oleh pemimpin sinagoga karena Paulus berasal dari tempat yang jauh. Penjaga sinagoga harus menjaga harta sinagoga dan bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan beserta isinya. Tugas penjaga sinagoga adalah misalnya pada Jumat sore memberitahukan penduduk desa kapan dimulainya Sabat dan kapan berakhirnya. Mungkin pejabat yang disebut dalam Lukas 4:20 ini adalah penjaga sinagoga yang memberikan kepada Yesus gulungan dari kitab Taurat dan mengembalikan kitab Taurat tersebut ke tempatnya. Ada kalanya penjaga sinagoga menjadi guru di sekolah sinagoga tersebut. Biasanya sinagoga aksesorinya punya lemari untuk menyimpan gulungan kitab Taurat, satu podium untuk menyimpan kitab suci yang akan dibacakan pada hari itu, lalu ada lampu untuk menerangi ruangan dan bangku atau tempat duduk jemaat yang mengelilingi podium.
Kebaktian di sinagoga yang pertama meliputi pengakuan iman Yahudi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Allah Esa, diikuti dengan kalimat puji-pujian kepada Allah yang disebut berakot, karena selalu diawali dengan kata diberkatilah, lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa, dan ditutup dengan kesempatan bagi anggota jemaat untuk mengucapkan doa pribadi di dalam hati. Setelahnya, dibacakanlah kitab suci yang diambil dari tempatnya, kemudian ditemukan bahwa seluruh Pentateuch dibagi-bagi menjadi 154 pelajaran yang harus dibaca secara berurutan. Orang-orang Yahudi di Palestina akan menghabiskan seluruh Pentateuch dalam waktu 3 tahun. Sedangkan orang-orang Yahudi di Babilonia atau di luar Palestina menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun. Kitab Nabi-Nabi juga digunakan, seperti ketika Yesus membaca di sinagoga, Yesus memilih bacaannya, dan dia menjelaskan apa yang dia baca. Khotbah dalam sinagoga di Yerusalem sangat ketat mengikuti prosedur yang berlaku, dan kebaktian ini diakhiri dengan pemberian berkat. Bila tidak ada imam yang pantas mengucapkannya, diganti dengan doa. Pengaruh kebaktian sinagoga pada bentuk dan tata cara beribadah gereja pada abad pertama sangat jelas terlihat. Yesus sendiri menghadiri dan turut mengambil bagian dalam kebaktian sinagoga secara teratur. Dalam perjalanannya, Paulus juga mencari sinagoga di mana orang-orang Yahudi diaspora berkumpul. Dalam pelaksanaannya, ibadah di sinagoga juga akan memengaruhi cara orang Kristiani bersembahyang, misalnya dengan cara perkumpulan setiap pekan, lalu kemudian doa-doanya dan seterusnya masih terpengaruh. Saudara semuanya, pendek kata, mempengaruhi keterpengaruhan itu akhirnya menjadi putus sama sekali ketika sinagoga dan gereja memang berbeda akhirnya. Setelah perang Yahudi yang kedua, orang-orang Yahudi mengangkat seorang menjadi Mesias, lalu orang Kristiani mengatakan tidak, Mesiasnya hanya Yesus. Yang ketiga sekarang, tempat suci di dalam hidup orang Yahudi adalah rumah. Bahwa di rumah orang melaksanakan doa harian, awal dari perayaan Sabat, dan juga di rumah dibacakan doa Shema Yisrael, dengarlah hai Israel. Di rumah juga anak-anak diajar untuk hidup secara Yahudi. Setelah kehancuran Bait Allah tahun 70, rumah mendapat nilai spiritual sebagai tempat perlindungan karena bergeser dari Bait Allah ke sinagoga dan ke rumah. Dalam konteks itu, ketika orang Kristiani diusir dari sinagoga, orang Kristiani berkumpul di rumah untuk mengucapkan doa-doa, berkumpul, memecahkan roti, dan mereka saling berbagi dengan tulus hati. Jadi bisa kita lihat sebelum kehancuran Bait Allah, orang Kristiani yang Yahudi masih berkunjung ke Bait Suci, tetapi setelah hancur mereka kemudian terpisah sama sekali. Sebagai awal dari ungkapan Ekaristi, mereka berkumpul di rumah pada hari pertama dalam pekan. Dalam konteks ini, saudara, lama-lama rumah menjadi tempat untuk peribadahan, menggantikan sinagoga dan memperkuat dimensi komunal gereja. Dalam konteks penganiayaan, di mana orang Kristen diusir dari sinagoga dan belum adanya bangunan gereja formal, maka rumah adalah satu-satunya tempat aman yang tersedia bagi mereka. Bukan sekedar tempat darurat, tetapi rumah menjadi model gereja kecil atau domus ecclesiae yang menjiwai persekutuan Kristiani, di mana berjalan bersama, saling mendengarkan dan bertanggung jawab atas hidup pertumbuhan iman. Dalam gereja rumah ini tidak ada dominasi atau pasivitas
melainkan partisipasi untuk semua anggota.